Hai guys, balik lagi bareng aku di The Bright Minds Lab. Nah, hari ini aku bakal ngevideoin gimana sih cara terbaik mengajarkan toddlers bagaimana cara menulis. Nah, jadi penting banget ya kemampuan menulis untuk anak ini. Nah, tapi ada 9 cara nih yang bakal aku tunjukin gimana biar anak ini tuh cepet gitu nulisnya dan nggak lupa nulisnya huruf apa, atau dia harus pegang pensil gimana dan dia harus mulainya dari mana, dia nggak bingung sendiri. Oke, langsung aja kita mulai ya. Yang pertama banget nih, bahaya. Jangan mulai menulis dari alfabet. Jadi kita jangan nyuruh dia nulis A, B, C, D, E gitu. Jangan ya. Nah, jangan tiba-tiba dia belum apa-apa tiba-tiba dari disuruh tulis A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N gitu. Terus kayak anaknya kebingungan sendiri, terus kitanya akhirnya emosi sendiri kayak kok nulis itu aja nggak bisa gitu kan. Nah, ini emang dia belum kemampuannya sampai situ, jadi jangan tiba-tiba, jangan ujuk-ujuk ke nulis dari alfabet. Dari mana dong? Nah, oke. Nah, yang pertama adalah scribble. Scribble ini itu adalah coretan bebas. Nah, ini itu harus jadi langkah pertamanya anak dalam menulis. Gimana sih contohnya scribble coretan bebas? Ya coret aja, kita kasih dia buku kosong, buku gambar, atau kertas LVS. Suruh aja anak coret-coret gambar gini. Nah, kayak gini terus. Dia melatih kemampuan motorik halusnya. Coret aja. Coret sampai dia merasa oke, udah puas gitu. Dia udah sering mencoret, dia udah kemampuan tangannya juga semakin terlatih, kemampuan menggripnya juga semakin terlatih. Nah, setelah mencoret-coret ini, setelah tahap pertama ini, lalu kita masuk ke tahap control scribble. Control scribble itu gimana sih? Control scribble tuh jadi kita kasih dia gambar. Misalkan gambar apa ya? Rumah misalkan ya. Jadi kita gambar dulu rumah di sini. Di pintunya, di jendelanya. Nah, misalnya kayak gini. Tapi dia kita ajak coret-coret tapi di dalam gambar yang sudah kita sediakan tadi. Dia masih mencoret-coret gitu. Dia bisa coret-coret kayak gini pakai pensilnya. Dia coret-coret, tapi sekarang coret-coretnya terkontrol. Jadi dia nggak asal coret-coret kayak yang sebelumnya, tapi sudah terkontrol. Jadi dia sudah bisa mengontrol tangannya untuk ini batas yang harus aku ikutin, ini ada aturan yang harus aku ikutin dalam ketika aku mencoret-coret gitu. Nah, oke. Selanjutnya setelah anak sudah bisa kontrol scribble, kita masuk ke garis. Nah, garis nih kita bagi menjadi 3 ya. Ada standing, tegak lurus, sleeping, tiduran, atau slanting, miring. Nah, standing nanti kita kasih contoh satu, terus nanti anak ikutin deh. Ini ya, kita ikutin ya garis ini sampai ujung. Sleeping juga ikutin ya, garis lurus gini sampai ujung. Begitu juga slanting atau miring. Nah, kita ulang-ulang terus sampai anak ini paham dan bisa membuat ketiga garis ini, karena ini fondasi anak untuk menulis ya. Jadi kalau dia belum bisa, ya udah ulang-ulang aja terus gitu. Nah, setelah garis kita masuk ke curve. Nah, curve. Nah, kita masuk nih, kita bikin bentuk curve yang C sama U, C sama U gitu. Nah, kita ajak lagi anak untuk ikutin ya, bikin ya huruf C sama U kayak gini. Nah, nanti suruh anak ikutin ke kanan. Nanti dia nggak rapi ya nggak apa-apa, tapi kita ulang-ulang terus
kita kasih terus dia kesempatan untuk menulis curve ini gitu. Jadi udah ada curve kayak gini, terus ulang lagi sampai dia udah ngerasa pede gitu. Jadi tanpa ada contoh dia udah bisa buat curve dia sendiri. Oke, selanjutnya kalau dia udah oke di curve, kita ke patterns nih. Pola. Ada 4 pola yang untuk menguatkan fondasi menulis anak. Jadi polanya ada 4 yang kayak gini ya. Nah, kita kasih contoh. Terus suruh anak lanjutin ya polanya gitu. Nah, anak nanti akan lanjutin nih. Oh, kayak gini ya polanya. Yang di bawahnya juga. Oh, dia pola zigzag nih. Naik turun. Tapi dia tajam atasnya. Kalau ini tadi naik turun tapi dia melingkar atasnya gitu. Nah, terus ini pola, oh dia melingkar nih. Melingkar ke bawah seperti ini. Dan ini gak mudah ya buat anak ya. Jadi mungkin nanti anak bingung dulu atau apa dulu, ya gak apa-apa. Karena kita ngajarin dia sebelum dia masuk sekolah. Jadi dia masih punya waktu gitu untuk belajar ini dulu, menguatkan fondasi dia menulis dulu. Nah, terus yang pattern keempat terakhir itu adalah kayak bikin awan gitu loh. Nah, tuh ntar dia suruh lanjutin kayak gitu. Nah, diulang terus sampai dia paham banget membentuk pola itu seperti apa, dan tangannya makin kuat, dia juga semakin paham kayak gini. Nah, terus setelah di patterns, tahap selanjutnya adalah 2 dots. Jadi ada 2 titik. Kita bikin 2 titik nih di kertas. Nah, terus kita suruh anak tarik garis di antara 2 titik tersebut. Tarik garis ya. Cep. Nah. Selain di kertas ini, kita juga bisa kasih kayak buku-buku latihan anak itu, misalkan induk ayam, mana anak ayamnya gitu. Jadi dia narik 2 dots itu. Nah, itu tuh penting banget tuh untuk pra menulis dia sebelum masuk ke tahapan menulis yang lebih fundamentalnya gitu. Nah, 2 dots ini dia tarik. Nah, setelah masuk ke 2 dots, anak akan masuk ke random dots. Nah, di random dots ini anak-anak akan menghubungkan lebih banyak titik-titik lagi gitu. Kalau tadi kan 2 dots itu cuma 2 ya dotsnya, titiknya. Nah, sekarang ini random dots, artinya dotsnya akan lebih banyak lagi. Yuk, kita coba hubungkan. Suruh anak hubungkan. Ya, oke. Nah, kayak gitu. Kita latih terus, kita bikin lagi dots-dots yang lainnya. Bisa juga kita bikin untuk kalian mengasah kemampuan matematikanya. Misalkan kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saya menghubungkan random dots yang lebih banyak, anak juga belajar urutan angka dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke 6 gitu. Nah, kita bikin terus, makin banyak angkanya semakin bagus, dia juga semakin fokus gitu. Nah, setelah dari random dots, kalau anak udah oke nih, baru deh kita masuk step yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu letters. Nah, kita masuk deh ke hurufnya. Now, they can connect their letters. Anak-anak bisa menyambungkan huruf-huruf mereka sendiri. Nih, jadi kita kasih masih dots, kita kasih 2 titik. Nah, terus kita suruh dia anak connecting the dots. Misalkan A, nah B. Terus kita harus biasakan anak itu nulis dari kiri dulu ya.
Jadi apa-apa itu dari kiri, misalkan D gini. Jadi jangan anak tuh lingkaran dulu baru garis gitu. Sebenarnya kan di kiri kan garisnya dulu baru lingkarannya. Bisa juga kita kasih arah nih, misalkan panah ini duluan ya, 1 ke bawah, 2 ke kanan gitu. Begitu juga huruf kecil. Nah sebaiknya mengajarkan anak menulis itu dari huruf kecil dulu. Kenapa? Karena huruf kecil itu jauh lebih banyak digunakan dibandingkan huruf besar. Jadi huruf kecil itu lebih akan digunakan lah sering oleh anak-anak ketika nanti dia menulis sudah masuk sekolah SD gitu. Nah ini sama, dari kiri dulu selesaikan lingkarannya dan huruf kecil. Udah, jadi ketika anak-anak sudah kuat dan sudah kuat semuanya ini, baru deh ajarkan anak-anak menulis. Dan setelah itu baru kasih contoh kata-kata yang bisa dia tulis, dia hubungkan dari alfabet ini. Misalkan kita kasih kata ayam gitu, nanti dia nulis ayam gitu ya. Oke deh, sekian video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. See you in another video. Bye bye.